Dalam hidup, tidak semua hal yang kita rencanakan terjadi sesuai harapan. Pada akhirnya, kita memahami bahwa dengan kondisi seperti ini, tidak semua orang dapat menerimanya. Akan ada orang-orang dengan rasa kecewanya menghukum dirinya sendiri karena tidak tercapainya target yang sudah dibuat dalam kehidupannya. Mereka yang kecewa akan menyalahkan diri sendiri dan merasa bahwa perjuangan yang telah dilakukan hanya sia-sia. Di Indonesia sendiri, pada saat waktunya pesta rakyat pemilihan umum ataupun pilkada, para calon anggota legislatif atau calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah mulai gencar mempromosikan diri. Banyak calon habis-habisan menggelontorkan banyak waktu, tenaga, dan juga uang untuk kampanyenya. Jikalau sampai tidak terpilih, maka wajar jika risiko stres akan membayangi. Dalam hal seperti ini, harusnya tahu akan konsekuensinya. Namun, kenyataan pahit terkadang sulit untuk diterima. Untuk itu, belajar menerima setiap keadaan yang terjadi sangatlah penting. Penerimaan merupakan salah satu strategi yang berfokus untuk menghadapi emosi-emosi negatif yang muncul ketika seseorang dihadapkan pada situasi kegagalan. Bagaimana cara menerapkannya? Hidup Sehat akan mengulasnya bersama Dr. Zulfia Oktanida Syarif, spesialis kedokteran jiwa di studio hari ini. Halo pemirsa, selamat pagi. Sedang sekali hari ini pagi hari Anda ditemani oleh saya Sally Alexandra di Hidup Sehat. Bagaimana kondisi Anda hari ini pemirsa? Karena hari ini kita akan membahas mengenai manajemen stres. Jika Anda memiliki sebuah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita akan bahas bersama dengan Dr. Zulfia Oktanida, dokter spesialis kejiwaan. Selamat pagi dokter. Pagi Celia. Panggilannya Dr. Vivi ya? Iya, betul. Dr. Vivi, hari ini kita akan bahas mengenai stres, manajemen stres. Tapi dijelaskan dulu, stres ini sebenarnya apa dok? Stres itu bukan suatu penyakit, Celia, sebetulnya ya. Suatu hal yang wajar dialami oleh seseorang dan bahkan kita tuh perlu menghadapi stres. Kita perlu stres dalam kehidupan kita. Namun ketika stres itu sudah melewati batas kemampuan kita untuk kita hadapi, bisa muncul beberapa gejala-gejala, baik gejala fisik maupun mental. Gejala fisik itu bisa jadi seseorang mengalami keluhan mulai dari nyeri kepala, pusing, keluhan pencernaan, sulit tidur, sampai gejala-gejala mental seperti misalnya murung, cenderung sedih, tidak bersemangat, dan gejala-gejala lainnya. Jadi intinya adalah ketika kita menghadapi tantangan atau tekanan yang di luar kemampuan kita, kita akan mengalami kondisi yang namanya stres tersebut. Bagaimana dengan stres akibat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita? Itu gimana pendapat dokter? Ya, sebetulnya wajar ya ketika seseorang itu menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian kecewa, kemudian merasa down mungkin ya, karena tidak sesuai nih antara katakanlah pilihannya dia, harapannya dia, mimpinya dia dengan kenyataan. Tapi kalau kecewanya berkepanjangan, tidak bisa menghadapi kenyataannya itu terus-menerus dan larut, nah itu yang berbahaya. Gitu. Jadi kecewa boleh-boleh aja. Kita merasa tidak sesuai dengan harapan, boleh-boleh saja, tapi jangan berkepanjangan dan jangan larut dalam kondisi itu. Tapi kita masih menunggu pemirsa, karena kita akan juga bacakan kolom komentar yang ada di Instagram Hidup Sehat. Apa saja sih sebenarnya pertanyaan dari netizen, pemirsa yang hari ini ingin bertanya kepada Dr. Vivi langsung. Dok, ini ada pertanyaan dari Jani Putri. Dok, aku mau tanya, wajar nggak ya kalau kita marah atau nunjukin ekspresi kekecewaan kita saat atau hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sampai merasa bahwa aku ini orang yang gak worth it untuk dapat sesuatu yang aku inginkan. Pertanyaan dari Cit Muti, dok, ketika harapan tidak tercapai, aku tuh suka langsung timbul rasa kecewa, bahkan ada rasa anxiety dan takut buat melanjutkan mimpi itu. Bagaimana cara aku bisa hilangkan rasa itu ya dok? Gimana dok tanggapannya soal ini? Iya, perasaan yang muncul ketika kita menghadapi suatu realita, entah itu ada rasa kecewa, rasa marah, sedih, cemas, takut, ini adalah suatu hal yang wajar untuk mengalami perasaan itu. Nah, bagaimana cara kita mengekspresikannya itu adalah pilihan. Nah, misalnya kalau kita kecewa, kita mau ngamuk-ngamuk, marah-marah, banting barang misalnya. Atau kita mau mencoba untuk mengungkapkan kekecewaan itu, atau bercerita, sharing sama orang yang kita percaya, itu adalah pilihan kita. Jadi reaksi terhadap emosi yang muncul adalah pilihan kita. Nah, jadi kalau ditanya wajar atau enggak, wajar. Jadi banyak ya reaksinya dok? Banyak. Tapi bagaimana kita mau bereaksi terhadap perasaan yang muncul itu? Apakah reaksinya positif atau negatif? That's our choice. Nah, itu yang kayaknya kita perlu belajar mengekspresikan. Iya, jadi kalau marah itu, boleh nggak sih marah? Boleh. Tapi dengan cara yang baik gitu. Bukan berarti harus kata-kata kasar atau merusak benda atau menyakiti seseorang. Jadi cara mengekspresikannya sepertinya kita perlu pelajari dan latih untuk bisa mengekspresikan emosi dengan
cara yang baik gitu. Kalau tadi sampai merasa takut nggak bisa punya impian, nah itu berarti jadinya larut dengan kekecewaan. Jadi kita harus bisa tetap punya impian setinggi langit, tapi kakinya tetap nginjak bumi, gitu. Jadi tetap stay on the ground. Oke, dokter, saat ini nih banyak sekali fakta mitos yang harus kita jawab. Fakta mitos yang pertama nih, dok, kalau tidak sesuai dengan harapan kita, ini dapat membuat gangguan mental seperti hilang ingatan. Ini fakta atau mitos, tapi jangan dijawab dulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Hidup Sehat pemirsa. Tadi ada pertanyaan yang menggantung, dokter. Fakta mitos soal tidak sesuai dengan harapan atau kenyataan ini nanti akan membuat gangguan mental. Seperti salah satunya adalah hilang ingatan. Ini fakta atau mitos, dok? Mitos sebetulnya. Mitos ya, dok? Ya? Mitos. Kenapa, dok? Karena sebetulnya tidak semua orang yang menghadapi realita yang beda dari ekspektasi itu akan mengalami gangguan mental. Dan gangguan mental itu nggak hanya kehilangan keingatan ya, tapi juga bisa gejala-gejala yang lain. Jadi kalau dibilang apakah ini fakta, kayaknya sih mitos deh. Mitos ya, berarti nggak semua orang yang hilang ingatan itu akibat dari stres tadi. Karena berbeda sama realita ya. Berbeda ekspektasi. Begitu ya. Tapi dokter, bagaimana dengan tekanan? Karena ada fakta mitos juga nih, kalau misalnya tekanan yang terlalu kencang begitu ya, mungkin di dunia pekerjaan atau di tempat-tempat lainnya, ini akan membuat kita juga jadi gampang stres dan sebagainya. Itu juga berpengaruh nggak sih, dok? Fakta atau mitos, dok? Itu fakta. Ketika memang tekanan di dalam pekerjaan atau dalam kehidupan itu lebih besar dibandingkan yang bisa kita handle, memang kita akan jadi lebih stres. Jauh lebih stres. Tapi bagaimana, dok, kalau misalnya kita menghadapi stres seperti ini, terapi apa yang harus kita lakukan, dok, untuk menghilangkan stres yang kita alami selama ini? Sebetulnya stres itu bisa kita coba manage atau kelola terlebih dahulu dengan cara berusaha untuk break, istirahat, mengurangi mungkin beban pekerjaan, kita bisa delegasi, kita bisa pilih-pilih bagi tugas, tidak mengiyakan semua hal yang ditawarkan kepada kita, berusaha untuk membuat batasan, seperti mengingat sesuatu, dok. Seperti relate ya. Iya, seperti relate, Ya, sehingga kita perlu menyadari bahwa kita punya batasan. Limitasi. Kita take a break, mungkin boleh refreshing terlebih dahulu, lakukan hal-hal yang bisa membuat diri kita bahagia, melakukan hobi, sharing sama orang tersayang, kita mau me time. Tapi kalau itu semua dilakukan tapi tidak mengurangi perasaan tertekan, stresnya, berarti butuh konsultasi sama profesional. Oke, tapi dok, ini kan menarik tahun 2024 ini ya. Ini momennya pilkada. Kemarin kita sudah melewati pemilu dan pilpres. Sekarang ini momen pilkada. Seluruh Indonesia ada banyak sekali kabupaten dan kota. Ini gimana, dok? Karena isunya nih biasanya kalau habis pilkada itu banyak yang akan stres, masuk ke rumah sakit jiwa juga, dok. Ini gimana, dok, tanggapan dokter? Ketika kita mendukung salah satu pasangan ya sebagai pihak yang kita anggap bisa mewakili kita, bisa membawa kemajuan untuk diri kita dan masyarakat, kita tidak boleh terlalu attach. Jangan terlalu lekat ya. Karena seringkali kita beridentifikasi bahwa kita akan 100% hidup kita terhadap katakanlah pasangan yang kita dukung tersebut. Nah, ketika berbeda dari kenyataan, misalnya pasangannya tidak menang atau kalah, atau misalnya katakanlah menang tapi tidak memenuhi janji. Nah, di sini akan muncul kekecewaan yang sangat besar. Karena kita melekatkan, mengidentifikasi diri kita dengan pasangan tersebut, dengan calon-calon tersebut. Oleh karena itu kita perlu bisa realistis memisahkan antara kehidupan kita, keluarga, kehidupan pribadi dengan kehidupan bernegara, istilahnya seperti itu. Jadi jangan attach 100% dengan pasangan-pasangan yang kita dukung dalam katakanlah dalam dunia politik seperti itu. Jangan berlebihan begitu ya, dok. Jangan berlebihan. Jadi harus ada batasan-batasannya. Betul. Tapi dokter, kalau tadi kita melihat ada beberapa permasalahan psikis begitu. Apakah permasalahan psikis yang membuat ini gangguan mental ini bisa mempengaruhi fisik kita juga atau seperti apa, dok? Tentu saja, karena fisik dan mental kan saling berkaitan. Ketika seseorang mengalami kondisi fisik yang menurun, mentalnya juga akan terganggu. Sebaliknya, ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental, fisiknya juga akan terganggu. Ketika seseorang misalnya mengalami kecemasan, anxiety, itu jantungnya berdebar, rasanya napasnya pendek, tiba-tiba asam lambungnya kok jadi sering meningkat gitu. Jadi akan ada keluhan fisik. Atau orang mengalami depresi, energinya menjadi turun, tidurnya terganggu, sehingga memang tubuhnya tidak fresh. Akhirnya muncul berbagai keluhan-keluhan fisik karena mungkin daya tahan tubuh juga menurun. Karena misalnya nafsu makan turun, tidurnya terganggu, akhirnya kesehatan fisik juga terganggu.
Oke, tapi dokter, kalau kita melihat saat ini, rasa kecewa kan sering kita alami ya, apalagi rasa kecewa yang biasa. Tapi bagaimana dengan rasa kecewa yang mendalam? Kira-kira butuh waktu berapa lama dok untuk mengatasi kekecewaan yang sangat mendalam? Sebetulnya setiap orang itu berprosesnya masing-masing. Iya, oke. Kenapa seseorang bisa sangat kecewa terhadap satu hal, sedangkan ada orang lain yang biasa saja, gitu ya. Nah, kita perlu lihat apakah ada background trauma pada orang tersebut, sehingga kekecewaan katakanlah dalam hal relationship, dalam hal jabatan, dalam hal karir, dia menjadi sangat mendalam. Mungkin ada trauma-trauma tersendiri yang membuat bagi orang tersebut ini something very special. Ketika itu tidak terjadi, kecewanya berat. Nah, berapa lama prosesnya tiap orang berbeda-beda. Ada yang hitungan bulan, ada bahkan hitungan tahun baru bisa berdamai dengan kenyataan. Bisa berdamai dengan kenyataan. Tadi dokter sampaikan bahwa psikis dan juga fisik ini melekat erat begitu ya. Kita akan lihat video berikut ini pemirsa, bagaimana fisik akibat gangguan mental ini akan berpengaruh pada fisik kita. Berikut informasinya. Pemirsa, hidup sehat, nyatanya kesehatan mental bisa berpengaruh pada kesehatan fisik manusia. Contoh paling umum ialah ketika mengalami stres. Ketika seseorang mengalami stres, maka akan timbul rasa sakit perut. Bahkan jika stres berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, berdampak pada melemahnya imun tubuh kita loh. Selain itu, jika sering merasa emosi dan marah, tentunya bisa memicu terserangnya penyakit jantung. Wah, bahaya ya pemirsa. Lantas, bagaimana cara menghindari hal ini? Simak ulasannya berikut ini. Pertama, jangan malas untuk berolahraga. Aktivitas fisik adalah cara yang tepat untuk menjaga kesehatan fisik dan meningkatkan kesehatan mental kita. Dengan rutin melakukan olahraga jenis apapun, ternyata baik untuk pelepas dan penyerapan bahan kimia sehingga menghasilkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan di otak manusia. Untuk itu, jangan segan mulai sekarang lakukan olahraga secara rutin ya, karena olahraga tak hanya baik untuk fisik, tapi juga berdampak positif untuk kesehatan mental kita. Kedua, pola makan. Menjalani hidup sehat salah satunya dengan mengatur pola makan kita. Memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tentu bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Perhatikan gizi sehat dan seimbang mulai dari jumlah protein dengan batasan yang sehat, lemak esensial, karbohidrat kompleks, vitamin, mineral, dan konsumsi air yang cukup. Dengan mencukupi nutrisi yang seimbang tentu mempengaruhi kesehatan mental kita dan mencegah datangnya depresi hingga penyakit Alzheimer. Ketiga, hindari merokok. Merokok kerap dianggap bisa meredakan rasa stres atau sedih seseorang. Namun nyatanya hal ini hanya bersifat jangka pendek, sebab merokok berdampak buruk bagi kesehatan mental dan juga fisik. Karena nikotin dalam rokok bisa mengganggu hormon dopamin di otak. Sebab jumlah hormon ini biasanya lebih rendah pada orang yang mengalami depresi. Jadi, mulai sekarang hindari ya pemirsa. Lebih baik cari cara yang lebih menyehatkan agar berdampak positif pada kesehatan tubuh dan mental kita ya. Anda kembali bersama kami di Hidup Sehat pemirsa, Dr. Vivi. Tadi kalau kita bahas banyak sekali ya, ini juga ada nih ya dok ya, orang yang mengalami gangguan mental. Seperti kita biasa ngelihat, mereka tidak menyadari dok, ini sebenarnya mengalami gangguan mental atau tidak, ini fakta atau mitos dok? Ini antara fakta dan mitos deh sebetulnya ya. Ada yang menyadari, ada yang menyadari, ada yang tidak gitu ya. Memang ada beberapa gangguan mental, misalnya gangguan kepribadian atau skizofrenia, itu cenderung orangnya tidak menyadari. Tapi ada yang mengalami misalnya depresi, dia menyadari bahwa diri dia ada sesuatu yang tidak beres gitu ya. Jadi ini in between gitu ya. Begitu. Oke, jadi kita harus konsultasi berarti kalau dulu untuk mengetahui lebih dalam gitu ya dok ya. Betul. Tapi dokter, ini ada fakta mitos lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Itu fakta atau mitos dok? Fakta sih. Untuk mengatasi permasalahan. Betul. Tapi masalahnya untuk berdamai itu long proses. Oke. Untuk berdamai dengan diri sendiri itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus menerima semua masa lalu kita. Semua background kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, dan it's not easy untuk menerima itu. Gitu. Tapi kalau kita sudah menerima, berdamai dengan diri sendiri, ya fakta kita akan bisa lebih mengatasi apapun masalah kesehatan mental yang kita miliki. Oke, ada fakta mitos lainnya. Kalau tadi buat diri sendiri aja, tapi ini untuk memaafkan orang lain dan juga diri sendiri ini juga membuat mental menjadi lebih sehat. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya dok? Fakta. Dan memang ketika kita bisa melepaskan ya grudge atau dendam, luka batin
ketika disakiti oleh seseorang, itu akan membuat kita lebih ringan, lebih enteng. Oke. Tapi ini juga lagi-lagi bukan proses yang mudah untuk kita bisa memaafkan, melepaskan perasaan-perasaan yang kita miliki ketika kita disakiti oleh seseorang atau kita diabaikan oleh seseorang. Kenapa? Karena kita seringkali beridentifikasi, aku adalah si korban dari misalnya dari pasangan yang tidak baik, aku adalah korban dari keluarga yang A, aku adalah korban dari perusahaan yang seperti ini atau bos yang seperti ini. Kita menjadi beridentifikasi. I am the victim. Ketika saya lepaskan perasaan ini, saya nggak punya identitas nih, nggak jadi korban lagi, dan itu membuat seseorang bingung. Tapi ini proses yang tidak disadari ya. Oleh karena itu, banyak orang merasa nggak bisa, aku tidak bisa melepaskan dendam atau perasaan ini, nggak bisa memaafkan. Tapi kalau seseorang sudah bisa one step ahead, menyadari bahwa untuk apa aku pegang, simpan perasaan ini. Aku bisa mencari identitas yang lain, tanda kutip, diriku, aku bisa identifikasi dengan seseorang yang jauh lebih baik, nggak hanya sekedar katakanlah korban dari situasi atau keadaan yang tidak mengenakan. Oke, tapi untuk one step ahead itu udah butuh waktu yang cukup lama begitu ya dokter ya, untuk bisa menyadari bahwa dendam itu nggak baik, kayak gitu ya dokter. Kadang butuh terapi bahkan. Butuh terapi untuk bisa mengatasi. Disadari sendiri. Oke, dokter, tips dari dokter untuk kita mengatasi bagaimana kekecewaan yang mendalam dalam diri kita yang supaya kita ini jauh lebih sehat mentalnya. Tipsnya apa dok? Tipsnya adalah menerima bahwa hidup ini sangat dinamis. Oke. Tidak ada yang abadi, semuanya temporary. Termasuk perasaan. Detik ini kita bahagia, mungkin detik berikutnya kita bisa sedih. Detik ini kita kecewa, detik berikutnya kita bisa tertawa. Sehingga kita menyadari bahwa hidup ini dinamis, dengan menerima kenyataan itu kita akan bisa menghadapi semua permasalahan yang ada. Oke, tapi kapan dok kita harus konsultasi? Konsultasi kalau memang gejala-gejala yang dialami itu sudah sangat mengganggu kehidupan, mengganggu pekerjaan, sosialisasi, berkeluarga, dan menimbulkan penderitaan atau perasaan yang sangat mengganggu. Misalnya perasaan sedih atau marah atau kecewa yang terus-menerus dan membuat kita jadinya merasa tidak bisa menikmati hidup. It's time untuk konsultasi. Oke, Dokter Vivi terima kasih banyak. Hari ini kita membahas suatu hal yang sangat dekat dengan kita semua, mengenai stres, kekecewaan yang mendalam, dan sebagainya untuk mental lebih sehat ke depannya. Dan tak terasa pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda di Hidup Sehat kali ini. Saksikan terus Hidup Sehat Senin sampai Jumat 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Indonesia, hidup sehat. Sampai jumpa pemirsa.